Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Urania Merita Sembiwani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari analisis SWOT perencanaan pendidikan di SDN 2 Brahim. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan akronim atau singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Menurut Rangkuti pada tahun 2016, analisis SWOT merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor secara terstruktur untuk merancang suatu strategi. Sedangkan dalam konteks pendidikan, analisis SWOT itu merupakan sebuah proses evaluasi untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi lingkungan pendidikan. Analisis SWOT ini dilakukan untuk memaksimalkan strength atau kekuatan serta opportunity atau peluang, dan meminimalisir weakness atau kelemahan dan threats atau ancaman dari suatu lembaga pendidikan. Sama seperti sekolah lain pada umumnya, SDN 2 Brahim pun memiliki berbagai permasalahan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuannya. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan sumber daya dan juga fasilitas. Permasalahan fasilitas itu yakni pada SDN 2 Brahim mereka masih belum memiliki lab dan juga musola, sehingga hal ini tentu saja menyulitkan siswa maupun guru ketika ingin melakukan pembelajaran yang membutuhkan lab ataupun peralatan-peralatan dari lab itu sendiri. Selain itu juga hal itu menyulitkan siswa ketika ingin beribadah maupun praktek sholat misalnya, sehingga hal itu tentu saja harus segera diatasi. Permasalahan fasilitas yang kedua yakni ketika menjelang ujian atau ketika ujian terjadi, siswa masih harus meminjam laptop. Hal ini tentu saja mengurangi efektivitas jalannya ujian. Selanjutnya yakni permasalahan sumber daya. Permasalahan sumber daya yang dihadapi oleh SDN 2 Brahim yakni masih banyak siswa yang menikah dini. Hal ini tentu saja menyebabkan banyak siswa yang keluar dari sekolah. Selanjutnya, pada siswa kelas tinggi, banyak yang kesulitan untuk mencapai capaian pembelajaran yang harusnya mereka capai pada kelas tersebut. Permasalahan sumber daya selanjutnya yakni kurangnya kesadaran akan kebersihan dari siswa, sehingga hal ini tentu saja berbahaya jika terus dibiarkan karena mencakup kebiasaan untuk masa depannya. Permasalahan sumber daya selanjutnya yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan guru terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh siswa. Hal ini tentu saja berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang tua serta kekhawatiran orang tua terhadap apa yang dikonsumsi oleh anaknya ketika di sekolah. Bagaimana sih metode penyelesaiannya? Hal itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Desti Fitrianisi akan menjelaskan terkait metode penyelesaian dalam laporan pendidikan. Nah, metode penyelesaian yang dilakukan oleh sekolah untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu setiap pagi seluruh warga sekolah melaksanakan pungut sampah bersama-sama yang bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa menjaga kebersihan dan guru menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan edukasi kepada anak mengenai jajanan sehat agar mereka mengerti jajanan apa saja yang bisa mereka beli. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan perhatian lebih kepada anak agar kebutuhan mereka tercapai dan bekerja sama dengan orang tua siswa dalam pemantauan dan pembinaan siswa. Kemudian yang keempat yaitu menyelenggarakan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM serta mengadakan SPIPAT. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan sosialisasi, edukasi maupun pelatihan kepada orang tua dan siswa mengenai pernikahan. Sekian dari saya, terima kasih. Visi dan misi sekolah. Visi misi dari sekolah sudah tercantum di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Masing-masing sekolah sudah mempunyai kurikulum sekolah seperti yang sekarang ini, yaitu namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini ada dua, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka.
kurikulum 2013 digunakan pada kelas 3 dan juga kelas 6. Selain kelas itu menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi digabung menjadi satu dengan nama yaitu KOSP, sehingga semua kegiatan itu ada di kurikulum KOSP, sehingga visi dan misinya adalah sudah tercantum di dalam KOSP tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan apa yang sudah direncanakan di dalam kurikulum, mulai dari kegiatan pembelajarannya dan kegiatan-kegiatan inti serta ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini hanya baru melaksanakan pramuka saja. Masih ada rencana untuk kegiatan ekskul yang lain seperti karate, hadrah dan lain sebagainya karena belum dimasukkan ke dalam kurikulum. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang sudah disusun. Panduan dalam menyusun kurikulum ada dari kementerian. Visi dan misi SDN 2 Brahim. Visi, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pelajar atau pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovasi, dan berprestasi. Saya akan merincikan indikator-indikator tersebut. Yang pertama adalah pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya di sini adalah untuk membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar sepanjang hayatnya dan juga selalu mengembangkan diri. Yang kedua adalah berprestasi. Tidak hanya melihat hasilnya dalam 1 atau 2 tahun saja, akan tetapi prestasinya itu bisa kita lihat beberapa tahun yang akan datang, baik di jenjang SMP, SMA, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya adalah misi dari SDN 2 Brahim. Misi yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi siswa untuk selalu belajar dan menemukan pembelajarannya. Yang kedua adalah membangun lingkungan sekolah yang membentuk siswa memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama dengan cara berinteraksi di sekolah. Oke, selanjutnya adalah membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global dengan cara mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai dari gotong royong. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan kemandirian yang ada di masing-masing anak, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman dan minat dari peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan yang cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan dan juga memberikan fasilitas untuk meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing siswa melalui proses pendampingan oleh guru dan kerjasama dengan orang tua. Oke, itulah visi dan misi dari SDN 2 Brahim. Selanjutnya, adapun tujuan yang dimiliki sekolah yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang rancangan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Yang kedua, menyelenggarakan penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, membentuk siswa yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, meningkatkan empati dan simpati pada siswa. Yang kelima, merancang program sekolah untuk mengimplementasi kebinekaan global di masyarakat. Yang keenam, menerapkan penilaian fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Yang terakhir, melaksanakan program pembelajaran HOTS untuk memperkuat nalar kritis dan kreativitas siswa. Adapun program unggulan yang dimiliki sekolah yaitu ada salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap paginya, yaitu kegiatan memungut sampah yang dilakukan secara bersama-sama setiap paginya. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya
sekolah ini baru menerapkan satu ekstrakurikuler saja, yaitu pramuka. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang lain seperti karate dan hadroh itu masih direncanakan. Selanjutnya itu ada beberapa tantangan yang dihadapi sekolah, seperti misalnya pada saat peralihan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka itu guru-guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran, penerapannya, dan perencanaan pembelajarannya, sehingga dilakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, serta guru tersebut juga bekerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh SDN 2 Berem yang pertama yaitu pada aspek sumber daya, di mana pada aspek sumber daya ini kekurangan yang dimiliki yaitu masih saja ada siswa yang menikah. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran dari warga sekolah tentang kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu tidak ada penjaga sekolah yang menjaga keamanan di sekolah tersebut. Kemudian kelebihannya yaitu seluruh warga sekolah memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pada aspek fasilitas, di mana di SDN 2 Berem ini masih mengalami kekurangan, yaitu laptop untuk melaksanakan ujian. Untuk kelebihannya, di SDN 2 Berem ini yaitu memiliki lapangan yang cukup luas dan juga perpustakaan yang tergolong lengkap yang dapat membantu menjamin literasi dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan. Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 2 Berem mengatakan bahwa sekolah harus siap menerima perubahan kebijakan. Sekolah siap menerima perubahan kebijakan pendidikan yang ada, dan sekolah ini memiliki cukup optimisme untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada ke depannya. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi di sekolah SDN 2 Berem. Di sekolah SDN 2 Berem ini sudah menggunakan teknologi yaitu berupa LCD. Akan tetapi penggunaannya itu tidak selalu menggunakan LCD, hanya beberapa pada waktu tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Deviani Sarikatini. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT perencanaan pendidikan di SDN 2 Berem. Nah, di sini terdapat 4 elemen. Yang pertama kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama, kurangnya kesadaran anak terhadap kebersihan, kurangnya pengawasan guru dalam membatasi jajaran anak, kemudian kurangnya fasilitas seperti lab, musola, laptop. Jadi anak-anak harus bergantian atau meminjam laptop ke sekolah lain. Kemudian tingginya tingkat pernikahan dini pada siswa. Kemudian beberapa siswa kelas tinggi belum bisa mencapai capaian kompetensi pembelajaran. Kemudian berikutnya kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu lapangan yang luas dan bersih. Ini juga ditunjang oleh adanya program pungut sampah setiap pagi. Ini juga dapat mengurangi kelemahan di sekolah tersebut, di mana kurangnya kesadaran anak terhadap kebersihan. Ini dari adanya program pungut sampah setiap pagi ini dapat menyadarkan siswa bahwa kebersihan itu penting. Kemudian kebun yang luas di belakang sekolah, kemudian lengkapnya isi perpustakaan, kemudian tingkat optimisme sekolah yang tinggi dalam menghadapi perubahan kebijakan. Jadi sekolah ini selalu siap ketika ada perubahan gitu. Kemudian berikutnya guru dan siswa yang sangat disiplin. Kemudian elemen yang berikutnya yaitu peluang. Peluang yang pertama yaitu terfasilitasinya kegiatan literasi siswa yang ditunjang oleh kekuatan yang dimana adanya isi perpustakaan yang lengkap. Kemudian yang menciptakan peluang adanya kegiatan literasi siswa. Kemudian terfasilitasinya kegiatan olahraga siswa di lapangan dengan baik. Ini juga ditunjang oleh kekuatan sekolah tersebut yang dimana adanya lapangan yang luas dan bersih. Kemudian optimisme sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan dapat memberikan peluang dalam inovasi dan pengembangan profesionalitas guru. Nah,
Ini juga ditunjang oleh kekuatan sekolah tersebut, di mana optimisme sekolah yang tinggi yang dapat memberikan peluang kepada sekolah tersebut dalam berinovasi dan mengembangkan profesionalitas guru di sekolah tersebut. Kemudian peluang berikutnya, kedisiplinan guru dan siswa mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ini juga kedisiplinan guru merupakan kekuatan yang menciptakan peluang meningkatkannya efektivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ancaman. Nah, yang pertama, kesulitan penyesuaian terhadap kurikulum merdeka dari segi pembelajaran, penerapan, dan perencanaan dikarenakan masalah fasilitas yang belum memadai, yang seperti lab, musola, seperti lab dan laptop yang mungkin memberi ancaman kepada sekolah tersebut, yaitu kesulitan penyesuaian terhadap kurikulum. Nah, kemudian ancaman berikutnya, banyaknya siswa yang menikah dini akan meningkatkan tingkat drop out di SDN 2 Braim. Nah, ini juga disebabkan oleh adanya kelemahan dari sekolah tersebut, yang dimana tingginya tingkat pernikahan dini yang menjadikan ancaman bagi sekolah tersebut karena meningkatnya tingkat drop out di sekolah tersebut. Kemudian jajaran siswa yang tidak diawasi dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap perhatian sekolah pada kesehatan siswa. Hal ini berpengaruh pada citra sekolah tersebut. Nah, ini juga disebabkan oleh karena adanya kelemahan yang dimana guru kurang mengawasi jajanan yang dikonsumsi oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut, yang dapat mengancam sekolah itu sendiri, yang dimana karena kurangnya pengawasan dapat berpengaruh pada citra sekolah tersebut. Kemudian adanya tekanan yang dialami guru untuk mengatasi perbedaan capaian kompetensi siswa semakin meningkat. Kemudian tidak ada penjaga sekolah untuk menjaga keamanan sekolah yang dapat mengancam keselamatan guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian jalan yang cukup menanjak untuk mencapai sekolah tersebut dapat mengancam keselamatan siswa dan guru karena jalan yang cukup ekstrem yang dapat berakibat fatal jika tidak berhati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.